Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi yang berbahagia ini di bulan Ramadan, alhamdulillah kita ada pada hari yang ketiga dari bulan Ramadan, dan kesempatan untuk kita semuanya kita manfaatkan untuk bermajlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi langkah kita semuanya. Allah mudahkan kita istiqamah selama bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan disifati syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa. Tughlaqu tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Tughlaqu fihi abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Tughallu fihi maradatus syayatin, syaitan-syaitan yang melampaui batas diikat, dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim, barang siapa diharamkan dari kebaikannya, sungguh ia diharamkan dari semua kebaikan. Fayunadi munadir ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir, maka turun dari langit memanggil-manggil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, majulah, bersegeralah. Dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, aksir, berhentilah, tinggalkanlah. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailah, dan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan sebagian hamba-hambanya setiap malam dari malam-malam Ramadan. Ini para bunda jamaah rahimakumullah, keutamaan dari bulan Ramadan yang begitu melimpah, begitu banyak untuk kita semuanya, sehingga amal ibadah kita di bulan Ramadan Allah lipatkan pahalanya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni adam yudha'af, setiap amalan anak Adam dilipatkan. Al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin, amal kebaikan dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, sesungguhnya itu untukku dan aku yang membalas langsung. Ini bulan Ramadan, puasa, di mana kelipatan pahala Allah lipatkan tanpa batas. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi yang mulia ini kegiatan kita bermajelis ilmu, bersama-sama kita tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para bunda, saudari-saudari rahimakumullah, kembali kita kaji Kitabul Jami' dalam babul adab, bab tentang adab, yang mana kita sampai pada adab bersin, adab bersin di dalam Islam. Wa an Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Jika seorang dari kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Waliyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Dan hendaklah saudaranya mengucapkan atau mendoakan untuknya yarhamukallah. Fa idza qala lahu, dan jika ia mengucapkan yarhamukallah, falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum, maka hendaklah ia kembali mengucapkan doa untuknya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akhrajahu Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, hadis kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita belajar adab, ya, dan adab yang kita pelajari adalah adab bersin. Ya, ternyata dalam bersin ini banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil para bunda. Artinya tidak hanya sekedar alhamdulillah, ya, yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, ya, kalau untuk perempuan boleh yarhamukillah, ya, alhamdulillah, yarhamuki anti, ya, untuk perempuan yarhamukillah. Kemudian yang bersin menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tidak sampai di sini, adab-adabnya ternyata sangat banyak. Ya, perinciannya juga sangat penting untuk kita semuanya, untuk kita fahami bersama, sehingga tidak ada yang terlewatkan dari adab-adab dalam bersin. Seorang yang bersin hendaklah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian yang bersin membalas dengan doa, ya, yang mendengar, ya, membalas doa yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau, semoga Allah merahmati engkau. Maka di sini para bunda rahimakumullah, ketika bersin dan mengucapkan alhamdulillah, hendaklah diucapkan dengan suara yang jelas. Ia mengucapkan alhamdulillah itu dengan suara yang jelas. Ya, jangan sampai suara lirih, mungkin orang lain tidak dengar, ya, atau sekedar menggerakkan bibir tapi yang lain tidak dengar. Jangan, kita ingin orang lain mendoakan, ya, agar orang lain mendoakan. Maka ucapkanlah dengan jelas ketika bersin alhamdulillah, ya, ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang mendengar ini yarhamukallah, yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Ya, ketika ia mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin baca doa yang kedua. Yang pertama alhamdulillah, doa yang kedua membalas doa tadi yarhamukallah, balasannya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kalian petunjuk, hidayah, dan Allah memperbaiki hati dan urusan kalian. Semoga Allah melimpahkan hidayah untuk kalian serta memperbaiki hati dan urusan kalian. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada syarah hadis ini.
Yuslihu ini mufradat kosakata dalam hadis ini. Yuslihu dari kata aslaha yuslihu. Salaha syai'u yasluhu yaslahu. Ya, dari nasara yansuru fataha yaftahu, artinya salah wa saluh, yaitu baik. Yuslihu memperbaiki, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki hati dan urusan kalian. Salah itu al-fasad. Ya, salah itu lawan dari al-fasad, kerusakan. Ini makna yuslihu, semoga Allah memperbaiki. Balakum al-bal al-qalbu wal-hal, hati dan keadaan serta sya'an serta urusan. Rajulun radiyal bal, seorang ridha keadaannya, wasi'ul bal, luas urusannya, luas keadaannya. Maka maknanya di sini wa yuslihu balakum, semoga Allah memperbaiki hati dan keadaan kalian. Ya, semoga Allah memperbaiki hati kalian dan keadaan kalian. Masya Allah, ini makna dalam yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Jawabannya yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah melimpahkan hidayah untuk kalian dan memperbaiki hati dan keadaan kalian. Masya Allah, ini makna yang luas terkandung dalam doa tersebut. Ini yang kita bahas pada ucapan salam, ya. Pada pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah bahas tentang adab salam, ya. Para bunda, adab salam, dan itu hanya ada di dalam Islam, tidak ada pada agama yang lain. Karena Islam turun dari langit, turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan agama yang lain itu dari pikiran manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat bagaimana adab ketika bersin. Seorang mengucapkan alhamdulillah dengan suara yang jelas, yang mendengar mendoakan yarhamukallah, ya, semoga Allah merahmati engkau. Ya, maka yang bersin kembali mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saudari-saudari, para bunda jamaah rahimakumullah, apa yang kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, bahwa bersin al-utas, bersin yaitu zafir mufaji' qawi, yaitu suara yang keras dan mendadak, yakhruju an tariq qatbatil anfi, yang keluar dari pangkal hidung, duna iradati syakhs, tanpa ia inginkan. Ya, bapak-bapak kalau mau masuk monggo, ya, biasanya di dalam boleh, monggo. Ya. Yansha an tahayyuji al-ghasya al-makhati lil anf. Ya, yang itu nafas dari bersin tersebut atau angin yang keluar dari bersin tersebut itu keluar dari dalam dada. Au yakhruju maradan, atau bersin itu keluar karena sebab sakit, sebagaimana pada zukam, pada flu. Wan hibasuhu yahdus khumulan fil jism. Kalau tidak keluar bersin tersebut, ini menjadikan badan malas, menjadikan badan tidak semangat. Amma khurujuhu,
Adapun jika bersin itu bisa keluar, fayahussu al-'atis ba'dahu bi khiffatin fi badanih, maka yang bersin akan merasakan ringan di badannya. Kalau sudah bersin maka dirasakan ringan di badannya. Ini para Buddha rahimakumullah di sini sedang menyebutkan hikmah kenapa alhamdulillah. Ya, kenapa bersin kok alhamdulillah? Ternyata itu banyak dalam dada kita, dalam saluran pernafasan kita, yang dengan bersin tersebut kemudian menjadikan badan kita fresh, badan kita segar, serasa semangat, ya, demikian. Sehingga nikmat yang harus kita syukuri, kita mengucapkan alhamdulillah, ya, kita ucapkan alhamdulillah dengan bersin tersebut, karena bersin itu tanda sehat. Ya, bersin itu tanda sehat, badan yang sehat. Maka sesekali bersin. Ini atau yang kedua, karena sebab flu, ya, karena pilek, flu, demam, ya, sehingga keluar bersin. Jadi ada dua sebab bersin. Memang tabiat dari badan kita, secara alami dari badan kita itu mengeluarkan bersin, dan itu tanda sehat. Atau yang kedua, sedang flu sehingga bersin. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, oleh karenanya disunahkan yang bersin untuk memuji Allah. Ya, yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah, yaitu Allah mudahkan keluarnya, ya, yang tertahan di dalam saluran pernafasan kita, di dalam dada kita, kemudian dengan bersin maka keluar, dan ia pun mengucapkan alhamdulillah. Dan yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Pada ucapan yarhamukallah, yarhamukillah, semoga Allah merahmati engkau, ini doa munasib, doa yang pas, doa yang cocok untuk seorang yang badannya sehat, badannya dijaga Allah. Maka didoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Tadi ucapan untuk yang bersin, ya, yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Pada kalimat yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau, ini doa yang pas, doa yang cocok, ya, karena doa ini untuk orang yang Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan keselamatan, sehingga ia bisa bersin, sehingga ia semangat, ya, karena sebab bersin tersebut. Tsumma yujibul 'atis, kemudian yang bersin kembali mendoakan, setelah didoakan kembali ia membalas dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sudah hafal ini para bunda? Insyaallah, ya. Alhamdulillah. Yarhamukallah, kalau perempuan yarhamukillah, atau perempuan juga yarhamukallah juga tidak mengapa, ya, kalau belum hafal dengan yarhamukillah, ya. Kemudian doakan kembali yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, semoga Allah memberikan kalian hidayah, memberikan kalian petunjuk, dan memperbaiki hati dan keadaan kalian. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Jawaban yang bersin dengan jawaban yahdikumullah wa yuslihu balakum
doa musyabih li du'aihi. Ini doa yang semisal, doa yang pantas ketika ia didoakan yarhamukallah. Bersin alhamdulillah, tentu alhamdulillah ucapan kepada Allah. Yang mendengar mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Maka yang bersin membalas doanya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini doa musyabih, doa yang setimpal untuk yang mendoakan yarhamukallah. Di sini para bunda, di antara faedah Islam selalu mengajarkan kita ukhuwah, agar kita saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Ya, orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara dengan muslim yang lain. Makanya di dalam adab-adabnya para bunda itu semuanya menunjukkan bahwa kita ini sangat dekat dengan saudara-saudara kita. Ketika ketemu mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi, ya minimal waalaikumsalam. Apalagi yang kita kerjakan, kita jabat tangan, ya, kita saliman ketika berjumpa, kita bersalaman saja itu menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Ketemu mengucapkan salam, dijawab, kemudian salaman itu menggugurkan dosa-dosa. Kemudian saudarinya bersin alhamdulillah, tadi usahakan ucapan alhamdulillah dengan suara yang keras, ya, suara yang terdengar. Jangan lirih, jangan hanya diucapkan di bibir saja, tapi ucapkan benar-benar alhamdulillah, jelas, ya, sehingga yang lain dengar. Maka semua yang mendengar ini jawab, ya, yarhamukallah. Di sini para ulama menyebut beda dengan salam. Kalau seperti ini saya sendirian salam kepada para bunda semuanya, maka cukup yang menjawab satu. Secara kewajiban cukup satu karena fardu kifayah, ya, satu. Tapi untuk bersin ternyata Rasulullah perintahkan siapapun yang mendengarnya ia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan kepadanya yarhamukallah. Semua yang mendengar mendoakan, beda dengan salam, ya, subhanallah. Untuk bersin alhamdulillah, semua yang dengar doakan. Ya, ini diantara pendapat para ulama bahwa mengucapkan yarhamukallah itu kewajiban dari semua yang mendengar. Para bunda rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga, ya, dalam kitab Adab Syar'iyah Ibnu Hubairah mengatakan seorang yang bersin maka ini menunjukkan badannya sehat, ia menunjukkan pernafasannya sehat, ya, dan kekuatan yang cukup untuknya. Maka dengan bersin selayaknya seorang muslim memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Dalam Sahih Bukhari, innallaha yuhibbu al-'utas wa yakrahu at-tasa'ub. Sesungguhnya Allah mencintai bersin dan Allah membenci menguap. Allah membenci menguap, ya, angop, ya, bahasa kita. Allah cinta hambanya bersin, Allah membenci hambanya menguap. Karena bersin menunjukkan badan yang sehat, badan yang semangat. Sedangkan menguap ini menunjukkan beratnya badan, penuhnya perut, dan, ya, malas, ya, malasnya badan. Ya, Allah mencintai semangat dan tidak menyukai yang malas. Makanya bersin Allah cintai, tapi menguap tidak Allah cintai.
Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Sehingga adab-adabnya, ya, adab dalam bersin dan adab ketika tasawuf, ketika menguap, keduanya ada adabnya. Dalam syarah adab mufrad, innallaha yuhibbul 'utas wa yakrahu at-tasa'ub. Sesungguhnya Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Cinta dan benci Allah kembali kepada sebabnya. Karena bersin itu disebabkan badan yang ringan, ya, demikian semangat yang ada di badan berbeda dengan menguap, menunjukkan beratnya badan, penuhnya badan dengan makanan. Maka yang pertama yaitu bersin, itu an-nasya' lil ibadah, itu membawa kepada semangat untuk beribadah. Ya, bersin membawa kepada semangat untuk beribadah. Sedangkan yang kedua, menguap, itu membawa kepada malas dan loyo dalam beribadah. Sehingga disinilah disyariatkannya untuk mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, selamatnya badan, sehatnya badan, dijauhkan dari penyakit, ya, apa yang memberatkan badan, ya, sehingga Allah berikan bersin. Tentu ini karunia Allah, sehingga seorang hamba hendaknya mengucapkan alhamdulillah, ya, dengan bersin mengucapkan alhamdulillah. Dan ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, ini pada asalnya wajib untuk mengucapkan alhamdulillah. Ini penulis menyebutkan ini pada asalnya ketika bersin wajib untuk mengucapkan alhamdulillah, ya, tapi jumhur mengatakan sunnah, ya, ucapan alhamdulillah itu sunnah. Pendapat yang lebih kuat adalah sunnah. Fahakun ala kulli muslimin sami'ahu an yashmitahu. Maka siapapun yang mendengar saudaranya bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah ia an yashmitahu, hendaklah ia mengucapkan yarhamukallah. Tasmid itu doa yarhamukallah. Kalimat Ibnul Qayyim rahimahullah, para bunda, ya, kebanyakan ulama mengatakan bahwa tasmid tadi menjawab yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, kita menjawab yarhamukallah. Ucapan yarhamukallah itu dalam bahasa syariat namanya tasmid, ya, tasmid. Bacakan tasmid, bacakan yarhamukallah. Maka bacaan tasmid itu fardu ain. Ini yang kita sebutkan tadi. Semua yang dengar wajib untuk mengucapkan yarhamukallah. Kenapa? Fardu ain. Fardu ain. Karena tadi lafaz hadisnya hakun ala kulli muslim sami'ah, dan kewajiban setiap muslim yang mendengarnya, kewajiban setiap muslim yang mendengar saudaranya bersin dan alhamdulillah, maka kewajiban setiap muslim yang mendengarnya an yasmitahu, untuk tasmid, an yusammitahu, untuk tasmid kepadanya, mengucapkan yarhamukallah. Dan lafaz ini sharih. Sharih itu lafaz yang sangat jelas, menunjukkan semua yang dengar hendaklah mendoakan yarhamukallah. Kalau bersinnya dalam majelis, para bunda, seperti ini dalam majelis bersin, bagaimana? Tetap mengucapkan alhamdulillah dengan keras atau pelan-pelan?
tetap dengan suara yang didengar. Jadi kerasnya itu bukan teriak, bukan ya, tapi tetap alhamdulillah. Jadi kanan kiri tetap dengar, sehingga yang lain juga tetap mengucapkan, dan itu tidak memutus majelis ya, sehingga bersih alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum, tetap dilanjutkan majelis. Sebagaimana pembahasan kita tentang salam dalam majelis seperti ini, kemudian masuk, bagaimana salam tetap diucapkan, tidak? Tetap diucapkan, sehingga sebagian mendengar assalamualaikum ya, tetap diucapkan, yang mendengar waalaikumsalam, dan itu tidak memutus majelis, bahkan itu kebaikan untuk majelis ya, karena majelis kita hidupkan dengan sunnah mengucapkan salam, sunnah ketika bersih alhamdulillah. Jadi walaupun dalam majelis tidak perlu lirih ya, hanya didengar sendiri hasing, kemudian alhamdulillahnya ya, yang lain tidak dengar, jangan ya, tetap ucapkan alhamdulillah. Yang lebih dari itu adalah dalam sholat, bersin dalam sholat, boleh tidak mengucapkan alhamdulillah? Boleh. Subhanallah, saking besarnya syariat, bersin sampai dalam sholat hasing alhamdulillah dengan suara yang didengar kanan kiri. Tapi yang lain jangan menjawab, yang lain diam. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru doakan yarhamukallah. Kita yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Subhanallah, bersin dalam sholat. Yang lain itu ditunda ya. Contohnya ketika kita sholat, ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum ya, misal buru-buru mau pergi misalnya, sehingga mengucapkan salam. Bagaimana kita menjawab? Cukup dengan isyarat. Kita dalam sholat, ada orang salam kepada kita, cukup kita isyarat dengan tangan ya, kemudian kembali. Setelah salam baru waalaikumsalam warahmatullah ya, jawab salamnya setelah salam dari sholat ya, baru jawab. Tapi dalam sholat isyarat, khusus yang bersin bahkan mengucapkan alhamdulillah ya. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Dan yang mendengar ya tidak menjawab dalam sholat, diam ya, tetap melanjutkan sholat. Setelah selesai salam baru mengucapkan yarhamukallah. Masya Allah, ini kalau adab seperti ini kita pahami para bunda ya, Masya Allah, indah ya. Kalau sama-sama faham, sama-sama berilmu ya, kita bisa mudah untuk mengamalkan sunnah. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, ini tadi fardu ain ya, untuk mengucapkan yarhamukallah. Pendapat yang kedua itu fardu kifayah, sebagaimana salam. Kalau sudah ada satu yang mengucapkan yarhamukallah, maka yang lain tidak wajib. Ini ada beda pendapat ya. Dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama, serta penulis juga menguatkan bahwa itu fardu kifayah. Berarti dari perbedaan pendapat di sini, kalau sudah ada yang mengucapkan yarhamukallah, yang lain tidak wajib menjadi sunnah. Tapi menurut pendapat yang pertama, semua yang dengar wajib mengucapkan yarhamukallah. Sehingga buat kita, kalau mendengar ya usahakan mendoakan. Itu lebih selamat ya dari perbedaan pendapat ini. Dari perbedaan pendapat ini, kalau mendengar ya ucapkan saja yarhamukallah, walaupun sudah ada yang mendoakan. Ya, ini. Poin yang keempat, para bunda rahimani wa rahimakumullah, yaitu diambil dari hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atisa wada'a yadahu aw thawbahu ala famihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersin, beliau meletakkan tangannya ya
di depan mulutnya, di depan hidung dan mulutnya, au saubahu, atau meletakkan kain di depan hidung dan mulutnya. Ini para bunda, di antara adabnya ketika bersin, maka tutup dengan tangan atau tutup dengan, ya bisa dengan kain atau dengan lengan, ya mungkin ada kain, ya tutup dengan tangan, dengan kain, dengan tisu kalau ada tisu, ya sehingga dari percikan bersin tadi tidak kemana-mana, ya ini untuk yang keempat. Yang kelima, para bunda rahimani wa rahimakumullah, tasmitul atis wa jawabuhu fardu kifayah. Tadi mengucapkan atau tasmit, mengucapkan yarhamukallah, dan juga menjawab kembali yahdikumullah wa yuslihu balakum, fardu kifayah. Dan ini yang dikuatkan tadi. Sebagian mengatakan sunnah, dia mengucapkan yarhamukallah, sebagian mengatakan itu hukumnya sunnah. Ini kalau kita bahas secara detail, secara rinci, bagaimana pendapat para ulama tentang tasmid, mengucapkan yarhamukallah. Ada yang mengatakan fardu ain, fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Dari perbedaan pendapat di sini, sunnah mengajarkan kita agar mendoakan kalau ada yang bersin dan kita mendengar alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Yang bersin kembali mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi para bunda rahimani wa rahimakumullah, ya kita lanjutkan dengan adab-adabnya, ya dalam bersin. Di antara adab-adabnya ini yang disebutkan batuk ini tadi bukan bersin, ya. Jadi saya enggak alhamdulillah, rada sedikit flu, ya, maaf bener. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, beberapa poin tentang adab-adabnya. Di antara ada bersin yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Dan boleh juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada tambahan ucapan yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal. Dan tambahan dari alhamdulillah ala kulli hal, dalam riwayat yang sahih, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bacaan yang ketiga dan itu juga sahih. Jadi boleh alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal atau alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tiga-tiganya sahih. Tapi dalam hadis pernah di hadapan Nabi SAW ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Bolehkah tambahan ini para bunda? Ini terjadi di masanya Ibnu Umar, bukan di hadapan Nabi, di hadapan Ibnu Umar. Seorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Ada tambahannya apa? Wassalamu ala rasulillah. Maka Ibnu Umar mengatakan ucapan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah bukan seperti itu yang Rasulullah ajarkan kepada kami.
tetapi Rasulullah ajarkan kepada kami alhamdulillah ala kulli hal. Jadi boleh tidak dari para bunda ketika bersin mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, boleh tidak? Tidak boleh ya, karena ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu berhenti apa adanya. Ibadah itu berhenti apa adanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sholat takbir perpindahan itu Allahu Akbar, diganti yang lain boleh tidak para bunda? Allahu A'zam misalnya, ya tidak boleh, karena tauqifiyah. Ibadah itu apa adanya, apa yang diajarkan Rasulullah, ya itu yang kita amalkan. Nah, bersin ucapannya 3 tadi yang sudah kita sebutkan. Maka contoh ada orang yang bersin alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, diingkari oleh sahabat Ibnu Umar. Tidak seperti itu yang diajarkan Rasulullah, tapi ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau pengen lebih panjang, alhamdulillah ala kulli hal. Adab selanjutnya para bunda rahimakumullah, bahwa menjawab yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah itu hak saudara muslim. Hakul muslim alal muslim khamsun. Hak muslim atas saudaranya ada 5: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantar jenazah, menjawab undangan, dan tasmid yang bersin. Menjawab yang bersin. Menjawab yang bersin tadi namanya tasmid, ya, menjawab yang bersin. Maka menjawab yang bersin atau tasmid kepada yang bersin itu hak muslim atas muslim yang lain. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, ada berikutnya tidak mendoakan tasmid untuk yang bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Ada yang bersin kemudian diam, tidak mengucapkan alhamdulillah, atau tidak didengar mengucapkan alhamdulillah. Kita bagaimana sikap kita para bunda? Diam juga. Para ulama beda pendapat ketika yang bersin tadi diam, apakah kita diamkan atau kita ingatkan? Nah, ini para ulama beda pendapat. Wallahu a'lam, yang lebih kuat pendapatnya kita ingatkan, karena itu hak muslim atas saudaranya untuk fa'idastansahaka fansah lahu, jika meminta nasihat maka berikan nasihat. Ad-dinun nasihah, agama ini adalah saling menasehati, ya. Jadi ada yang bersin diam, maka ingatkan, ucapkan saudariku alhamdulillah. Jadi boleh ya kita ingatkan, dari pendapat yang lebih kuat. Seandainya diam, kita juga diam, boleh. Bersin diam, kita juga diam, tidak mendoakan. Tapi kalau mau mengingatkan tadi, saudari ucapkan alhamdulillah. Oh iya, saya sudah ucapkan tapi nggak keras. Ucapkan yang keras sehingga yang lain dengar, ya. Jadi saling mengingatkan, ya. Apalagi untuk anak-anak kita, ya para bunda. Anak-anak kita tentu butuh untuk dibiasakan ketika bersin, ucapkan apa nak, ya. Apa yang diucapkan kalau bersin, kakak, adik, ya. Ya, maka ucapkan ini kepada anak-anak kita, membiasakan dia untuk alhamdulillah ketika bersin. Ada riwayat, idza atasa fahamidallah fasammitu fa in lam yahmadillah fala tusammitu. Jika seorang dari kalian bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakan tasmid. Dan jika ia bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan doakan tasmid. Jadi memang ada riwayat jangan doakan.
Kalau ia tidak mengucapkan alhamdulillah. Makanya para ulama beda pendapat, diingatkan atau tidak. Ya wallahu alam, ya diingatkan itu lebih baik, ya lebih utama untuk diingatkan ini. Para bunda rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara adab ketika bersin tadi untuk meletakkan tangan atau kain di depan mulut. Sebagaimana hadis yang sahih tadi, idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw thawbihi wa ghadda biha sautahu. Dahulu Rasulullah SAW ketika bersin, beliau letakkan tangan di depan mulutnya atau pakaiannya di depan mulutnya atau kain di depan mulutnya, wa ghadda biha sautahu, dan menahan suaranya. Jadi bersin itu ditahan, maksudnya ditahan para bunda, itu tidak dilepas, wah gitu ya, itu dilepas ya, malah ya adu suara ya, itu yang tidak beradab. Ketika bersin ditahan, tapi tahannya itu ditahan yang wajar ya, ditahan dengan tadi tangan ditutup, tutupkan tangan tadi atau dengan kain ya, tetap ditahan, tetap bersuara. Bukan ditahannya itu ditahan kemudian hidung ditutup, kemudian mulut ditutup sehingga tidak bersuara, tidak seperti itu memberatkan dia. Karena ada yang model seperti itu ketika menahan bersin tapi ditahan dengan ditutup hidung dan mulut, ya ini tidak, tetap dibuka tapi dengan kain atau dengan tangan tadi, dan suara tidak di-loss. Nah ini suara ketika bersin jangan di-loss ya, jangan di-losskan. Wah ya, kadang malah bentuk suara-suara macam-macam ya. Nah ini nggak sopan ya. Kita alhamdulillah dalam Islam semua ada adabnya ya, semua ini ada adabnya. Ini para bunda rahimakumullah. Jadi suaranya ditahan semampunya. Kemudian adab selanjutnya, kalau saudara kita bersin sampai 3 kali ya, sampai 3 kali ucapkan yarhamukallah ya, yang kedua juga ucapkan yarhamukallah. Kemudian bersin yang ketiga atau bersin yang keempat, Rasulullah mengucapkan rajulun maskum. Rasulullah mengucapkan saudara kita sedang flu. Karena kalau bersin yang sehat tadi paling banter sekali 2 kali. Ya kalau badan sehat bersin sehingga semangat ya, badan terasa ringan dengan bersin tadi, itu paling bersin sekali 2 kali. Tapi kalau bersin berkali-kali itu menunjukkan sedang zukam ya, sedang flu. Ya sedang flu, maka bersin alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah. Bersin lagi alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah. Bersin lagi alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah. Yang keempat bersin lagi. Nah berarti ini flu kata Nabi, saudara kita sedang flu. Artinya kalau sedang flu mau didoakan dengan syafaqallah boleh, syafaqillah, semoga Allah syafaqillah, syafaqillah, semoga Allah menyembuhkan engkau. Kalau lafaz yang Rasulullah sebutkan ar-rajulu maskum, saudara kita sedang flu. Ya, ini tadi karena bersin ada 2 macam, dia bersin sehat dan bersin flu ya, ada 2 macam. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ya di antara batasan-batasan dalam bersin, bagaimana kalau yang bersin non muslim? Ya, yang bersin non muslim, maka doanya bukan yarhamukallah, bukan yarhamukillah.
Ya, tapi doanya yang ketiga, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kalau ada non muslim bersin, kita doakan semoga Allah memberikan engkau hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Ya, harusnya yarhamukallah diganti. Yarhamukallah diganti dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini ya, kalau ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, tapi non muslim mungkin ikut-ikutan muslim dia mengucapkan alhamdulillah misalnya, maka kita ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, dan ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kanatil yahud ta'atasa indan nabi. Dahulu orang-orang Yahudi itu pura-pura bersin di hadapan Nabi SAW, raja'an yaqula laha yarhamukumullah, karena mereka berharap agar didoakan rahmat oleh Nabi. Ya, jadi orang-orang Yahudi pura-pura bersin di hadapan Nabi agar didoakan yarhamukumullah, yarhamukallah ya. Ya, ternyata tidak. Ketika mereka bersin mengucapkan alhamdulillah di hadapan Nabi agar didoakan yarhamukumullah, ternyata Rasulullah mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan semoga Allah memperbaiki keadaan kalian. Ini para Bunda faedah tentang orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang berilmu. Mereka dikenal dengan sangat berilmu ya. Tapi keburukan mereka itu ingkar dengan ilmu, para Bunda. Mereka ingkar dengan ilmu. Ini sifat jeleknya orang-orang Yahudi. Mereka tidak mengamalkan ilmunya. Sebelum datangnya Rasulullah SAW di Madinah, orang-orang Yahudi sudah duluan tinggal di Madinah. Makanya Madinah itu kok banyak kabilah-kabilah Yahudi. Bani Kainuqa, Bani Quraidah, ya banyak sekali kabilah-kabilah Yahudi ada di Madinah. Kenapa? Karena mereka tahu dari Taurat dan Injil bahwa akan muncul nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir itu di tempat, di satu negeri yang di situ banyak pohon kurma. Ya, dalam Taurat dan Injil mereka tahu. Mereka cari semuanya, mana jazirah Arab yang banyak kurmanya, tidak ada kecuali Madinah. Nah, maka mereka yakin Rasul terakhir akan keluar di Madinah. Mereka duluan di Madinah, tinggal di Madinah. Ya, ini orang-orang Yahudi. Dan harapan mereka yang menjadi Rasul terakhir itu dari Yahudi, dari Bani Israel ya, dari Yahudi. Ketika datang ternyata Nabi yang terakhir bukan dari Yahudi, ternyata dari Arab, dari Quraisy. Nah, di situ mereka menolak. Coba lihat bagaimana mereka menolak ilmu, dan itu berat ya para Bunda. Menolak ilmu itu berat. Mereka menolak, ya, mereka menolak sehingga mereka tidak beriman. Tapi sebenarnya hati yang paling dalam mereka tahu tidak para Bunda bahwa ini Rasul, ini utusan Allah, ini Nabi terakhir. Mereka tahu tidak? Tahu. Makanya ini contohnya. Ketika mereka pura-pura bersin saja pengen didoakan siapa? Pengen didoakan Rasulullah, karena mereka tahu ini Rasulullah, ini utusan Allah. Suatu saat ketika Rasulullah diundang oleh Yahudi ya ke satu kabilah, ternyata dari atas genteng, dari atas rumah itu sudah disiapkan batu besar. Ketika Rasulullah datang ingin dijatuhkan. Ketika Rasulullah mendekat, Jibril datang kemudian mengabarkan, sungguh mereka sudah licik, mereka menyiapkan batu besar untuk dijatuhkan kepadamu. Maka segera Rasulullah kembali siapkan pasukan, kemudian didatangi, ada apa dengan kalian? Ya, kalian ingin membunuh saya. Mereka mengatakan apa? Karena kami yakin Anda seorang nabi. Kalau Anda seorang nabi, pasti akan diingatkan Allah, pasti akan dijaga Allah. Nggak mungkin kami bisa membunuh, katanya. Ini alasannya. Iya, kalau Anda nabi yang palsu, sudah pasti kami bunuh, kata mereka. Itu pinternya Yahudi ya. Pinternya ngeles ya.
Tapi memang benar ya, mereka iman, mereka dari hati dalam mereka iman, tapi dari ucapan tidak. Itulah sombongnya orang-orang Yahudi ya. Jadi kalau permusuhan mereka itu sangat keras dengan kaum muslimin yang ada di Palestina, ya mereka membunuh kaum muslimin, memang kebencian mereka pada kita sangat besar. Mereka sangat dendam dengan kita semuanya. Padahal mereka tahu kita benar. Sama-sama ya, Nabi Musa itu nabi mereka, Nabi Isa itu nabi mereka, Nabi Muhammad SAW juga nabi yang terakhir. Mereka tahu, tapi sulit untuk beriman karena sombong tadi, sifat sombong, sifat ingkar dengan ilmu yang mereka miliki. Ini para budaya faedah di sini. Mereka pura-pura bersin di hadapan Nabi, alhamdulillah, Hasim, alhamdulillah ya, biar didoakan. Ya, ternyata Rasulullah tidak mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau, tidak. Tapi yang Rasulullah ucapkan, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini para buddha rahimani wa rahimakumullah, apa ya kita kaji ya pada kesempatan kali ini. Untuk jawaban tadi ya, kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah, boleh alhamdulillah ala kulli hal, boleh alhamdulillah ya rabbil alamin. Untuk yang menjawab tadi ya yarhamukallah, ya yarhamukallah. Kemudian doa lagi dari yang bersin itu banyak lafaz, ada 4 lafaz. Ini tambahannya dan semuanya sahih. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, itu yang pertama. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, itu yang pertama. Yang kedua, yaghfirullahu lana wa lakum, itu yang kedua. Yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Itu yang kedua. Yaghfirullahu lana wa lakum. Yang ketiga, afanallahu wa iyyakum minan nar. Afanallahu wa iyyakum minan nar. Ini yang ketiga, afanallahu wa iyyakum minan nar. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari api neraka. Itu doa yang ketiga. Doa yang keempat, yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Yarhamunallahu wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita semuanya, wa yaghfiru lana wa lakum, dan semoga mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ini lafaz kita sebutkan ya, kalau ada orang-orang yang ternyata doanya kok beda, berarti mengamalkan ini ya. Yang tidak boleh tadi, kalau keluar dari doa ini tidak boleh, karena doa itu tauqifiyah ya, apa adanya. Sampai di sini para buddha rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya tentang adab bersin ya. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita pahami ya, dan ternyata bukan sekedar alhamdulillah yarhamukallah, tapi dalamnya ada adab-adab yang luar biasa bisa kita tunaikan ya, dengannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan perjumpaan kali ini ya, untuk pagi Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan yang berkah para bunda. Kesempatan kita bermajelis ilmu di bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam bissawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita tutup dengan berdoa. Mari kita luangkan hati kita untuk khusyuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik.
Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.